Kata beliau, masih kita dalam membicarakan tentang ilmu dan orang yang berilmu dan amal. Kata beliau, "Faikana al-alimu", maka jika adalah orang yang berilmu, ma'kaunihi la ya'mal, serta keadaannya orang yang alim ini la ya'malu, kada mengamalkan, artinya kada mengamalkan dengan ilmunya, wala yu'allim, dan
ada juga mengajarkan. Malah ia yad'u ila syarri, mengajak kepada keburukan. Misalnya orangnya berilmu tapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya dan tidak juga mengajarkan, lalu ditambah pula mengajak orang lain kepada keburukan. Wa yaftahu lil abadi abwaba tawilati wa ruhsah, dan ia membukakan bagi orang-orang yang awam, yang umum, awamnya abwaba ta'wil, akan pintu-pintu apa juga kata ta'wilat, artinya ta'wilat itu mencari celah-celah hukum. Artinya supaya lepas dari hukum semestinya. Model apa? Mencari jalan dari bang supaya artinya ada berdosa, supaya apa kena. Warohsi, dan kemudahan. Wa yulakinuhum, dan berbisikkan ia akan mereka itu orang-orang awam al-muhaza'at, hal-hal yang tidak baik, allati yakhrujuna biha minal huquqi allati alaihim, yang mengeluarkan mengeluarkan mereka itu biha dengan apa ta'wilat tadi, minal huquqil lati 'alaiha, daripada hak-hak yang wajib atas mereka. Wa yutawassaluna biha ila ahli huquqin nas, dan membawa mereka itu dengan ilmu tadi ila akhdi, kepada mengambil hak-hak manusia. Bahwa maka itu orang yang alim termasuk syaitonun marid, artinya syaiton yang jahat. Jadi orang menganggapnya dia berilmu, tapi dia membawa manusia ke dalam kejahatan dan perkara baik. Fajara ma'adinillahi wa rasulih, maka ia ingkar terhadap dan menentang terhadap Allah dan Rasulnya. Mengingkari ma'adinillahi wa rasulihi, memusuhi Allah dan Rasulnya. Qad istakhallafahu syaitan, sungguh telah menjadikan akan dia sungguh telah menjadi pengikut syaitan. Wa ja'alahu naiban anhu, dan jadilah ia akan dia sebagai ia ulama orang alim tadi akan syaitan sebagai naiban, sebagai wakil, sebagai naib anhu, daripadanya wakil apa? Bil fitnati, pada menyebar fitnah. Hati fitnah itu artinya sesuatu yang menyebabkan perbuatan dosa. Wad dolalati, dan kesesatan. Wal igwa'i, dan kecelakaan. Jadi ulama-ulama ini orang anggap dia alim, tapi dia itu tadi membawa manusia ke dalam kesesatan. Wa huwa indallah minal ladzina sibuhum bil hamiri wal kilabi bil khasyati wal mihanati, dan ia indallah di sisi Allah
minalladzi termasuk orang-orang yang sibuk diserupakan mereka itu ulama tapi tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya dan bagi orang lain yang bermanfaat juga, bahkan dia membawa kepada jahat. Itu diserupakan agar mereka itu bil hamiri dengan keledai, wal kilabi dan anjing, bil khasyati wal mihanati pada keburukan dan kehinaan. Artinya sidiknya harus ilmu itu harus diamalkan, berharap ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Jangan bisa ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya Nabi berlindung daripada berdoa memohon kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Daripada ilmu yang kada bermanfaat. Kalau diri kita ada bermanfaat. Jadi mudah-mudahan pengetahuan agama yang ada pada diri kita berguna kesan kita terutama karena pusakum yang adalah pusakum berguna untuk diri kita. Kemudian wa'alaikum, jangan sampai bisi ilmu tapi kada diamalkan. Kada artinya kada diterapkan di dalam kehidupannya. Karena ilmu itu kan adalah membimbing kita dalam kehidupan ini supaya menjadi hamba-hamba Allah yang baik, supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bagus, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keledai atau anjing-anjing pada keburukan dan kehinaannya. Wa illa, dan jika tidak, al-hamiru wal kilabu khairun minhum, maka bermula keledai dan anjing-anjing itu khairun minhum, lebih baik daripadanya. Daripada orang yang alim kadang berilmu tapi kadang mengamalkan, kadang memakai dengan ilmunya. Li'anna al-hamira wal kilaba yasiruna ila turab, karena kalau keledai, anjing mati itu jadi apa? Yasiruna, jadi mereka itu ila turab, kepada tanah. Jadi tanahnya. Tapi kalau manusia yang berbuat jahat, yang berilmu bahkan berbuat jahat, wahwa yasiru ilanna, alhamdulillah min tadi, walau dia di bawah bisa ke dalam api neraka. Nah, jadi ini dipakailah ilmu yang digunakan. Bagaimana kita hablum minallah wal hablum minannas, bagaimana akhlak kita kepada Allah dan kepada manusia. Jangan sampai kita disinggung apa yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat qala Allah taala, masalul ladzina humilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara, bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang humilun Taurat, membawa mereka itu akan Taurat, artinya dia berpengetahuan tentang kitab Taurat. Summa yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya apa yang isi di dalam kitab Taurat.
Itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kama salil himar, seperti keledai yahmilu asfar, yang membawa kitab-kitab yang banyak. Jadi dihulukan yang membawa kitab-kitab itu kenapa? Karena keledai ini mempunyai kekuatan apa? Membawa barang yang kuat. Jadi dia diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kama sil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab yang banyak. Bi'sal masalul qaumi, sejahat-jahat perumpamaan satu kaum. Alladzi, kaum yang mana? Alladzina kadzabu bi ayatina, mereka yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Alladzina kadzabu bi ayatina wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan bermula Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim, yang berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat jahat itu ada dapat petunjuk dari Allah. Mana yang mendapat dosa, mana kalau dapat petunjuk dari Allah. Ada dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala waktu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalaha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Waktu alaihim bacakanlah atas mereka itu naba'al ladzi atainahu, satu kelompok yang atainahu ayatina, yang telah kami datangkan akan dia ayat-ayat kami. Fansalaha, maka mengolok-olok ia minha, daripadanya. Fa'atba'ahu syaitan, maka mengikuti akan dia oleh syaitan. Fa'atba'ahu syaitan fakanat minal ghawin, maka adalah ia daripada orang-orang yang sesat. Pokoknya jalan syaitan itu mau menyebut syaitan sesat. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmilu alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas. Walau syi'na, dan jikalau kami menghendaki, larafa'nahu biha, niscaya kami tinggikan akan dia dengannya. Artinya kalau dia mengamalkan ayatina tadi, dia akan ditinggikan derajatnya. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu, kita tuh akan tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapinya akhlada ilal ardi, ia condong kepada kehidupan dunia. Lebih condong pikirannya kepada kehidupan dunia, artinya lebih mengutamakan keduniaan daripada masalah akhirat. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa, dan ia mengikuti akan keinginan hawa nafsunya.
Masalah maka perumpamaannya perumpamaan orang yang tidak mengamalkan dengan ilmu yang dengan pengetahuan yang Allah berikan. Maka perumpamaannya kama salil kalbi, seperti anjing. In tahmiluhu yalhas, jika engkau menghalaunya atau memburunya, alaihi yalhas, maka atasnya memburu anjing itu, jika kita buru anjing itu berarti alaihi yalhas, dia menjulurkan lidahnya. Tatrukuhu, atau engkau tinggalkan akan dia anjing, tetap dia yalhas juga tetap menjulurkan lidahnya. Artinya kadang masuk nasihat orangnya itu, kadang masuk kepada agama orangnya itu, tetap kadang itu dua maknanya. Intah miluhu ya alaihi yalhas, au tatrukuhu yalhas. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala yaqul akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berkata, aku lebih khawatir, lebih takut, apa yang aku takutkan atas kalian, kata Sayyidina Umar, munafiqun alimun bil lisan, orang yang munafik, alimun bil lisan, pandai berbicara. Nah itu. Jadi itulah yang dikhawatirkan oleh orang alim, ada mengamalkan dengan ilmunya tapi dia pandai bicara. Itu alimun Assalamualaikum. Jadi dia cerita apa? Akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Waqad yatamakkanu mislu hadzal fajir munafiq. Dan sungguh yatamakkanu memungkinkan perumpamaan ini orang yang berdosa, yang munafik. Munafik fajirun al-munafiqu, yang munafik. Min ilmin man alima, orang yang mengetahui, orang ini mengetahui dengan Al-Quran dan sunatnya berilmu. Mungkin saja itu terjadi ya. Mislu hadzal fajir munafiq man alima al-kitab wa sunnah. Fayakunu bala'un al-muslimin wa binna, maka adalah ia menjadi bencana, menjadi bala alal muslimin, atas orang-orang Islam, dan menjadi fitnah. Dia alim, dia berilmu, dia mengetahui, dia berilmu, ya. Artinya mengetahui dengan Al-Quran dan hadis. Tapi dia orang yang munafik, bayakunu bala'un alal muslimina wa fitnatin. Wa bi misli qala alaihi salatu wassalam, dan pada seumpamanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Qala wa ma zalika? Qala ulama usul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, aku, kata beliau, min ghairi dajjal, selain dajjal. Dajjal atau dajjal? Dajjal. Ada yang lebih ditakutkan Nabi daripada dajjal. Kan dajjal itu membisikkan kepada pinanya kebaikan dan kejahatan.
Pindah masuk surga pada masuk neraka. Jadi dia ada fitnahnya dia. Makanya kita berdoa udah di dalam kaitan ayat Allah Ta'ala awal bika amin fitnatul mahya wa mat amin syarri fitnatil masih dajjal. Jadi dajjal itu fitnahnya luar biasa. Manusia kadang-kadang tahu ininya baik pada abur fitnah dajjal. Kan ada kaitannya di dalam Islam. Kita melihat seperti orang itu dimasukkan ke dalam surga padahal neraka, dimasukkan ke dalam neraka padahal surga. Ada tipu dan fitnahnya dajjal itu luar biasa. Orang kecuali kecuali orang yang beriman begitu selamat daripada fitnahnya. Tahu ya sudah ada fitnah dajjal juga. Ada dajjal. Atas satu dajjal ya. Ini wajar. Ya, amat satu kami nonton. Ngangkolingkan. Jadi makanya ini seperti jadi ada hanya tulisan saja. Kafir. Ditulis dengan. Siapa yang mau belajar itu kan? Nabi ya. Ada tawas dajjal itu cuma fitnahnya biasanya. Karena tawas di muka bumi ini cuma fitnahnya luar biasa. Nah jadi kita diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum. Lebih aku takutkan atas kalian minat dajjal daripada dajjal. Kila, maka sahabat bertanya, wa ma zalika? Apa yang demikian itu? Yang dia takut apa? Qala al-ulama usuh, ulama yang jahat. Jangan sampai kita menjadi orang alim tapi orang yang berilmu tapi mengajak kepada kejahatan negara baik. Jadi walid rasanya. Begini juga kita. Bila ngomongnya hanya yang mungkin nanti baginya, maksudnya baginya. Jadi itu kalau jadi timbal kita ya. Mudah-mudahan semua berilmu dan mengamalkan dengan ilmunya. Dan kita berilmu, kita belajar ilmu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ulama amilin. Ulama yang mengamalkan ilmu. Wa qad wasafa alaihi salatu wassalam unasub. Sungguh telah mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam unasun manusia yaqra'una al-Qur'an, yaqra'una mereka membacakan Al-Qur'annya berilmu. Kama tidak ahli membaca Al-Qur'an, tahu betul dengan ilmu. Wa annahu la yujawizu tarakiyahum, dan sesungguhnya tiada melewati kerongkongan mereka. Hanya ingin dimuntung ilmu bacaan itu harus sampai ke hati. Harus sampai ke hati. Harus sampai ke hati. Hanya ilmu itu nggak pindah aja, nggak bisa berpindah aja dari. Tapi kata Muhammad, nama kita dari kami terus Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin wa du'ain la yustajabu lah. Doa kan dikabulkan kayak begitu. Jangan sampai kita doa kita saja kalau dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Doa berdoa terkabulkan. Padahal kiat-kiat doa kabul itu mana aja? Karena jadi wali kan doa terkabul. Terutama itu makanan harus yang halal. Di hadis itu makanan halal intinya. Namun kita tuh sudah berusaha untuk mendapatkan makanan yang halal, insya Allah akan berdoa hujan ini misalnya.
Jangan lo jalan pas malahnya gue ini juga gue audit. Dia bilang nyawa doanya. Jadi ada dalam hadis itu kan, kalau di orang makanan kada halal itu artinya apa? Berdoa itu kembali kalau mau aku. Jadi kiat-kiatnya menganggap setiap keluhan kita itu didengar oleh Allah, makanan kita itu kita kan berdoa tadi ibaratnya mengeluh kepada Allah, memohon kepada Allah. Nah, dikabulkan oleh didengar oleh Allah dengan cara itu. Makanan aja intinya. Makanan yang halal. Itu aja pada mereka yang halalnya. Nah, sampai dijaga kan, sampai dijaga makanan. Kalau kita tahu nggak apa-apa, sudah menjaga diri karena kada halal. Yang penting kita itu bagian yang mau kada halal dijauhkan oleh Allah. Wah, jadi ini dia berilmu, dia membaca Al-Quran sama unzilnya ahli benar berilmu maksudnya. Jadi ini perumpamaan bahwa orang berilmu, tapi ilmunya bacaan itu kada sampai ke hati hingga untungnya kadang melewat kerongkongan. La yujawizu tarakiyahu, tidak melewati akan kerongkongan mereka. Kerongkongan butuh apa ya? Nah, kada sampai ke kalau sampai ke butuh rampungan, sampai kada lewat situ itu untung aja. Kada sampai ke hatinya, ke hati ini baru jauh lagi, ya. Wa annahum yubarrakuna minal Islam, dan sesungguhnya mereka keluar daripada Islam. Kama yang utus sihama minar rasihamu minar romiyati, sebagaimana terlepasnya anak panah daripada busur. Romiyah itu seperti terlepasnya anak panah daripada busur. Artinya lepas lalu, lepas saja. Wa bil hadis inna masal munafiq alladhi yaqra'una al-Qur'an kama sal rayhan rihuhu tayyibun wa ta'muhu murrun. Sesungguhnya perumpamaan orang yang munafik yang membaca ia akan Al-Quran kama sal rayhan, seperti bunga apa ya? Menggunakan bunga apa? Daun enggak? Masih dipakai daun apa nama? Daun kemangi mana? Rihuhu tayyibun, baunya wangi, namun ta'muhu murrun, rasanya pahit. Rasanya pahit. Artinya itu perumpamaan orang yang munafik yang yaqra'una Al-Qur'an, membaca ia Al-Qur'an, itu orang munafik, di hatinya munafik tapi dia baca Al-Qur'an. Ya, ilmu seperti raihan, bunga, baunya rihu tayyibun, baunya wangi, namun ta'muhu, rasanya murrun, itu pahit apa? Kalau sampai kan pahit. Bisa dia merasakan awal sampai. Bala yusta'badu ba'da hadza anna man ya'lamu zahiral ilmi munafiqun bajibun. Maka jangan engkau heran ba'da hadza, sesudah penjelasan ini, annamai, bahwasanya orang yang ya'lamu zahiral ilmi, mengetahui zahir ilmu, cuma zahirnya, munafiqun bajibun, yaitu orang yang munafik yang jahat. Walamatuhu, dan tanda-tandanya, tanda-tanda orang yang alim yang munafik yang jahat,
la yanfa'u bil ilmi, bahwa tiada mengambil manfaat dia dengan ilmunya. Artinya ilmunya tidak ada bermanfaat untuk dirinya. Wala yuntafa'u bihi, dan tiada bermanfaat itu ilmu bihi dengan orang lain. Wala yuntafa'u, dan tiada mengambil manfaat dengannya. Artinya orang lain tidak mengambil manfaat, tidak mengambil manfaat orang dengan ilmu. Bagi dirinya ada manfaat, bagi orang lain juga ada manfaat. Bal yadurru bihi nafsahu, tetapi membahayakan ia dengan ilmu tadi akan dirinya. Wa yadurru bihi ghairahu, dan membahayakan ia dengannya akan yang lain, orang lain juga. Ghairahu akan yang lainnya. Wa bil jumlah, dan dengan kesimpulan, fa innal alim al-amilu al-muallimu li ibadillah, maka sesungguhnya orang yang berilmu yang mengamalkan kemudian melanjarkan ilmunya bagi hamba untuk hamba-hamba Allah, wa huwa al-fadilu, maka ia mendapat keutamaan, khairi kebaikan, al-ma'dudu min, dan dia termasuk orang-orang min warasatil anbiya. Jadi orang yang alim mengamalkan ilmunya kemudian melanjarkan ia akan ilmunya tadi kepada orang lain juga, maka ia itu mendapat keutamaan kebaikan yang banyak, dan dia termasuk dalam golongan warasatul anbiya. Wal alim alladhi la ya'mal walakinahu yu'allimun nasa al-khaira wal ilmi, dan orang yang berilmu yang tiada mengamalkan tetapi dia mengajarkan ilmu akan manusia, mengajarkan akan manusia al-khaira wal ilm, akan kebaikan, wal ilma, dan ilmu, itu amrun mahdzurun, itu keadaan yang membahayakan. Dia orang berilmu tapi tidak mengamalkan, tapi dia belajar kepada ulama. Wa huwa khairun bikasirin minal alimi syar'i, dan dia lebih baik juga daripada orang yang lebih baik daripada orang yang alim yang jahat. Alladzina ya'mal, yang mereka tiada mengamalkan, wala yu'allimu khairan, dan tidak mengajarkan kebaikan dia. Wa yad'u ma'adzalika ila syarri, dan mengajak mereka itu yang demikian itu kepada kejahatan, bitaisiril asbabihi wa fathil abwab, dan memudah-mudahkan segala hukum dan membukakan segala pintu-pintu keburukan. Fafarriq bainal ulamai, maka bedakan di antara ulama itu. Jadi orang yang berilmu itu lihat juga di sini lamunnya orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, waqtada bi khairihi, maka ikuti dengan kebaikan mereka umpati. Kalau ada orang alim mengamalkan ilmunya, itu umpati. Wattasibu bisifatihim, dan bersifatlah seperti sifatnya. Wasir ala sabilihi, dan berjalanlah atas jalannya. Takun niscaya engkau minal muhtadin, daripada orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ikuti orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ikuti ini betul dengan kebaikannya. Wallahu yahdi man yasha, bermula Allah memberi petunjuk man yasha, orang-orang yang Allah kehendaki, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus, atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu mengikuti jalannya para ulama-ulama
kita, yang ulama-ulama yang mengamalkan dengan ilmunya, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hingga situ ya dulu. Ila hawajin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna. Allahumma astaghfir wa mu'allimina wa la tadabbar fi qulubihim anna. Allahumma ja'alna ulama'i amilin wa barakna bidin. Allahumma rzuqna ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi bi jami'i ta'at. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam